Indonesia targetkan 60 emas SEA Games 2023. Pemain kejutan timnas U22 lawan Myanmar. Vietnam dalam kondisi buruk di SEA Games 2023. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek kanan timnas U22 Indonesia Rio Fahmi mengungkapkan alasan Indra Syafri menerapkan latihan di kolam renang jelang menghadapi Myanmar di pertandingan kedua. Rio Fahmi menyebut skuad Garuda Muda tengah menjalani masa pemulihan. Sebab cuaca kota Phnom Penh terutama suhu udara yang ada di sekitaran Stadion Olimpiade Phnom Penh saat laga Indonesia versus Filipina berlangsung bahkan mencapai 38 hingga 39 derajat Celcius. Terlepas dari itu, Rio Fahmi menekankan bahwa timnas Indonesia U22 harus fokus tentang pertandingan saja. Evaluasi terus dilakukan guna meraih hasil maksimal di laga selanjutnya. Bek Garuda Muda Alveandra Dewangga ramai diperbincangkan netizen usai terlihat melakukan live TikTok di tengah event SEA Games berlangsung. Banyak warganet yang menilai bahwa sebaiknya Alveandra Dewangga istirahat dan fokus terhadap timnas Indonesia daripada melakukan live. Menariknya, ada pula netizen yang menyebut seharusnya Dewangga live usai pagelaran SEA Games dengan memamerkan medali emas. Namun tak sedikit pula yang mengaitkan bahwa Dewangga dicoret Sintayong dari timnas senior berkat sikap indisipliner pemain kala menjalani kompetisi. Pemain keturunan Indonesia Saint Patinama semakin bersinar kala membawa klubnya Viking FK membantai HamKam dalam lanjutan Liga Norwegia. Pemain berposisi bek kiri tersebut turut menyumbangkan 1 gol dari kemenangan 7-3 Viking FK. Gol tersebut sekaligus menjadi gol perdana Saint Patinama di Liga Norwegia. Berkat kemenangan itu, Viking FK mampu bersaing di papan atas klasmen Liga Norwegia. Klub Patinama bertengger di posisi ketiga meraih 7 poin dalam 4 pertandingan yang sudah dilakoni. Sementara itu, hal tersebut menjadi modal positif bagi Patinama yang akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday. Bek keturunan Indonesia Sandy Walsh gagal membawa Calvi Mechelen meraih gelar juara Piala Belgia usai menelan kekalahan atas rivalnya Royal Antwerp. Tampil sejak menit pertama, Sandy Walsh dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan 2-0 dari lawannya hingga akhir laga. Begitu sisi positif bagi Sandy Walsh yang menandakan bahwa dirinya telah sembuh dari cedera. Diketahui Sandy Walsh sempat absen beberapa bulan yang menyebabkan dirinya absen di FIFA Matchday Maret lalu. Kini Sandy Walsh siap debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan depan. Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo menargetkan 60 medali emas di ajang SEA Games 2023. Target 60 medali emas tersebut sejatinya berada di bawah jumlah yang diraih perwakilan Indonesia pada Mei 2022 di Vietnam. Ketika itu Indonesia membawa pulang 69 medali emas, 91 perak dan 81 perunggu. Menpora Dito menegaskan bahwa setidaknya kontingen tanah air bisa bertahan di peringkat ketiga seperti SEA Games 2021 Vietnam. Berbeda dengan Indonesia, Menpora Malaysia Hana Yeo mengumumkan pihaknya yang mematok target 40 emas, 37 perak dan 64 perunggu. Kendati terlihat sedikit, dia berharap ada atlet Malaysia yang menciptakan kejutan. Wakil Perdana Menteri Kamboja Samdech Sinatiban menyebut biaya penyelenggaraan SEA Games 2023 dan ASEAN Para Games 2023 mencapai 180 juta US dollar atau setara dengan 1,7 triliun rupiah. Samdech yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Penyelenggara atau Kamsok Kemepskog mengatakan angka tersebut juga termasuk dalam pembangunan infrastruktur selama 3 tahun kebelakang demi bisa menggelar SEA Games dan ASEAN Para Games. Biaya 1,7 triliun rupiah yang dihabiskan Kamboja sebenarnya lebih banyak dibandingkan Vietnam pada SEA Games 2021 lalu dengan taksiran 77 juta US dollar atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Namun angka itu lebih sedikit dibandingkan saat Indonesia menggelar SEA Games 2011 dengan anggaran 2,1 triliun rupiah. Media Vietnam Sahadat Vian menyebut Kamboja menjadi penantang serius di SEA Games di edisi kali ini. Dalam artikelnya, Sahadat Vian menuliskan bahwa Kamboja akan menyulitkan Vietnam dan Thailand di babak semifinal. Laporan media Vietnam tersebut tampak menganggap remeh timnas Indonesia U22. Padahal anak asuh Indra Syafri juga berhasil menang di laga perdana. Adapun saat ini Kamboja memimpin klasmen grup A SEA Games 2023 karena unggul selisih gol dari timnas Indonesia U22. meski mengumpulkan poin sama dari 1 kemenangan.
Pelatih Kamboja Ryu Hirose membela outfit nyeleneh Dirtek Keisuke Honda usai jadi perbincangan di laga Kamboja kontra Timur Leste. Ryu Hirose menyebut Honda bebas menggunakan pakaian apa saja lantaran yang terpenting ialah kontribusinya bersama tim. Lebih lanjut, sang pelatih mengungkapkan kemenangan telak atas Timur Leste membawa kegembiraan bagi publik Kamboja. Dia pun berharap timnya bisa finish di posisi teratas babak grup cabur sepak bola SEA Games 2023. Tim berjuluk Elang Jawa PSS Sleman resmi mendatangkan kiper timnas Filipina Anthony Pintus untuk mengarungi kompetisi musim 2023-2024. Pemain bernama lengkap Anthony Abadias Pintus mengawali karir di negeri Swiss bersama Grasshopper di usia muda. Selanjutnya Pintus mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama klub Swiss lainnya, United Zurich. Memiliki ayah yang berasal dari Swiss dan ibu dari Filipina, Pintus memilih kewarganegaraan Filipina dan bergabung dengan Ascals Development Team, klub yang menaungi pemain muda timnas Filipina pada 2020. Gelandang Vietnam U22 Nguyen Dak Bu membongkar kondisi skuadnya dalam masalah di SEA Games 2023 Kamboja. Meski meraih kemenangan di laga perdana, Nguyen Dak Bu menyebut persiapan Vietnam jelang SEA Games 2023 tidak berjalan dengan baik. Akibat hasil dan penampilan yang mengecewakan di laga uji coba, para pemain Vietnam menghindari sesumbar. Salah satunya Nguyen Dak Bu yang menilai bahwa jalan Vietnam U22 tidak akan mudah. Terlebih Vietnam masih dalam masa transisi dari pelatih Park Hang-seo ke Philippe Troussard. Sebanyak 2 pemain cadangan timnas Indonesia U22 layak jadi starter di laga lanjutan grup A SEA Games 2023 melawan timnas Myanmar U22. Pemain tersebut yakni Irfan Jauhari dan Fajar Fatur Rahman. Keduanya mampu tampil apik sebagai pengganti di laga sebelumnya kontra Filipina. Bahkan baik Irfan Jauhari dan Fajar Fatur Rahman sukses menyumbang masing-masing 1 gol. Andai diberi kesempatan menjadi starter di laga kontra Myanmar, bukan tidak mungkin keduanya akan kembali menjadi kunci kemenangan skuad Garuda Muda dan membuka peluang lolos ke babak semifinal semakin lebar. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.